bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai jagoan Kristus, apa kabar? Bertemu lagi dengan Cika di sini. Ya, minggu depan kita akan merayakan Natal tanggal 12 Desember 2021. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Hap, hap, jika mau mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat beribadah. Dah. Salam adik-adik, baik kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik berdiri ya, kita akan menerima potom dan salam. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami, dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas pagi yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami anak-anak-Mu untuk bisa beribadah bersama. Walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya, kami yakin Engkau Tuhan berkuasa atas kami. Sehingga Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu saat kami beribadah. Kami rindu Tuhan untuk semakin dekat dengan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga menghadap-Mu, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan untuk kami memberikan hati kami untuk mengampuni, untuk mengasihi. Seperti Tuhan mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menjaga urapan-Mu, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember kan? Pastinya kita merasa sukacita dan bahagia kan? Karena kita akan merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk mengungkapkan rasa sukacita kita, ayo kita memuji Tuhan yuk dengan judul Sungguh Sukacita dan Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Yesus di tengah kita, makin berbahagia.
bum 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 ceria. Bum 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 ceria saatnya. Ayo adik-adik, kita duduk yang manis. Kita akan dengarkan teman-teman kita yang telah menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan di minggu yang lalu. Kita mulai dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Yuk kita saksikan. Matius 2 ayat 11. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Matius 2 ayat 11. Ayat Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Bersama Maria ibunya. Matius 2 ayat 11. Maka Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Kita telah persembahkan pujian kita untuk Tuhan. Pasti Tuhan senang dengan pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Ayo kita duduk yang manis, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau dengar firman Tuhan agar firman Tuhan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku ingin dengar cerita.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam sukacita kami menyambut kelahiran-Mu pada saat ini, kami bersukacita pula untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Salam adik-adik, baik hari ini Pak Pendeta akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan atau cerita tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu yang menjadi firman Tuhan yang akan kita bacakan pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, perikopnya kelahiran Yesus. Baik adik-adik, sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kalinya diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama Pak Pendeta untuk membacakan firman Tuhan tadi. Baik adik-adik, saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, atau Pak Pendeta bercerita tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Tidak terasa adik-adik ya, kita sudah mau merayakan Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Tapi apa boleh buat, di jemaat kita masih belum bisa kumpul sama-sama anak-anak Tuhan. Tapi walaupun demikian, kita bisa berkumpul melalui virtual. Haleluya. Walaupun demikian, adik-adik tetap semangat ya, tetap ingin dan tetap rindu memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sebelum Yesus lahir? Yusuf dan Maria adalah orang tuanya Yesus. Namun sebelum Yesus lahir, mereka mengalami hal yang sangat menarik adik-adik. Yaitu ketika mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Kenapa harus pergi? Tempat mereka Yusuf dan Maria itu Nazaret namanya kotanya, pergi ke Bethlehem itu jauh sekali adik-adik. Karena pada saat itu ada peraturan bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya oleh pemerintah pada saat itu untuk didaftarkan semua orang, supaya pemerintah tahu berapa jumlah penduduk mereka pada saat itu. Nah, sebab itu Maria dan Yusuf juga harus ikut juga mendaftarkan diri mereka bersama-sama untuk pergi. Tapi masalahnya Maria sedang hamil. Bayi Yesus ada di dalam perut Maria. Oleh sebab itu pasti sulit dan tempatnya jauh adik-adik, sangat jauh. Enak kalau kita sekarang walaupun jauh ada pesawat, ada kereta api, kemudian ada motor, ada mobil. Pokoknya ada alat transportasi yang bisa kita pakai. Tapi zaman dulu, Maria dengan Yusuf tidak ada alat transportasi yang mereka pakai, kecuali mereka menaiki unta atau juga keledai. Nah, oleh sebab itu mereka harus pergi mendaftarkan diri ke Bethlehem. Tetapi Maria dalam keadaan hamil adik-adik. Aduh, kasihan sekali ya Bunda Maria ya, sudah hamil tetapi harus berangkat lagi. Kita aja kalau lagi hamil dilarang untuk berangkat, harus siap-siap begitu.
Tetapi apa boleh buat, karena Maria dengan Yusuf itu orangnya baik hati. Mereka taat dan setia. Mereka ikut peraturan pemerintah. Kalau pemerintah katakan sekarang, ayo anak-anak kecil tidak boleh berkerumunan. Nah, tidak boleh begitu ya. Harus pasang masker, harus taati protokol kesehatan begitu. Karena kita dalam situasi virus corona. Nah, oleh sebab itu pemerintah menyarankan kita untuk taati protokol kesehatan. Nah, begitu ada ya. Maria dan juga Yusuf taat ketika pemerintah suruh, ayo harus daftar, mereka harus pergi. Nah, ketika mereka berangkat, ada ya, mereka berangkat jauh perjalanan siang dan malam, mereka terus berjalan supaya sempat sampai di Bethlehem. Kenapa di Bethlehem? Karena disitulah tempat mereka pusatnya untuk mendaftarkan diri itu. Tetapi ketika mereka mau mendaftarkan diri, kan mereka sudah lelah, hari sudah mulai gelap. Maria juga karena perjalanannya sangat jauh, akhirnya dia lelah dan mau melahirkan. Tetapi semua penginapan itu penuh. Semua penginapan itu penuh, sehingga Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan. Sehingga mereka harus mencari tempat yang lain. Dan yang tersedia pada saat itu hanya ada kandang hewan. Aduh, kasihan sekali ya. Aduh, kasihan sekali Maria dan Yusuf. Yusuf melihat istrinya Maria yang mau melahirkan. Sudah tidak ada tempat di kandang lagi. Tapi apa boleh buat, hanya itulah tempat mereka satu-satunya. Karena tidak ada sempat lagi mencari yang lain karena kelelahan. Karena tidak sempat lagi mencari yang lain, Bunda Maria sudah mau melahirkan. Karena sakit perutnya dalam perjalanan yang jauh. Jadi ada yang dikasihi Tuhan. Saya juga teringat zaman dulu. Ini cerita asli yang yang terjadi dalam kehidupan Pak Pendeta ya. Pada saat itu anak Pak Pendeta yang bernama Desia Natalia Geveni yang tua itu, Mama Eca itu mau pelayanan pada saat Natal. Tapi tiba-tiba perutnya sakit karena mau melahirkan. Karena pada saat itu Mama Eca atau Bu Pendeta sekarang itu mau melahirkan si Ecanya. Oleh sebab itu harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Tempat rumah sakitnya lumayan jauh dari Mandomai ke Pulang Pisau. Tetapi perjalanannya banyak lubang-lubangnya. Nah, sehari sebelum kejadian itu, adik-adik saya mau cerita sedikit pengalaman bahwa Mama Eca ini mau cek penghamilan apakah bayinya baik-baik saja begitu. Tetapi karena perjalanannya yang jauh dan bergelombang, dokter mengatakan, oh ini belum, mungkin 2 minggu lagi mau lahir. Tetapi ketika pulang dari rumah sakit, habis selesai cek kandungan, Mama Eca mau pelayanan tiba-tiba sakit perut. Lalu besoknya kembali lagi ke dokter yang kemarin itu waktu cek. Lalu dokternya heran, loh kok kembali lagi? Iya dok, ini sudah mau lahiran, ini sudah mau keluar bayinya. Waduh, bilang dokter, pada perkiraan saya bayinya mau keluar itu 2 minggu lagi. Tetapi kok bisa cepat ya? Mungkin, kata dokter, karena jalannya itu jauh dan berlobang tadi sehingga memungkinkan untuk bisa cepat lahir. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan, saya mau cerita ini, kakak Eca-nya lahir. Mungkin karena jalan mamanya itu waktu ngantar dia cek itu jalannya jauh, kemudian bergelombang sehingga mau cepat lahiran. Sehingga pada saat itu si Eca lahiran hari ini cek ke dokter, besoknya sudah lahir si kakak Eca-nya. Memang faktor karena kondisi jalan itu, kata dokter juga. Ada yang dikasih dalam Tuhan. Saya membayangkan Yusuf dan Maria pada saat itu juga membawa Maria yang hamil. Dari Nazaret ke Bethlehem itu jauh sekali. Itu sangat-sangat jauh. Enak kalau sekarang ada aspal, jalan ada bis, semuanya ada mobil. Dulu nggak ada, jalan perbukitan, jalan bergelombang. Sangat kasihan sekali. Tapi itulah kasih karunia Tuhan menyertai Maria dengan Yusuf. Dan mereka juga tidak mendapatkan tempat rumah yang baik, tetapi tempat kandang yang hina. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan.
Karena perjalanan yang jauh dan Maria lelah, dan kemudian seperti yang saya ceritakan itu ada faktornya juga. Maria cepat lahir pada saat itu sehingga tidak sempat lagi mencarikan tempat yang lain yang lebih layak, sehingga yang ada itu hanya ada kandang hewan, mau tidak mau harus di situ karena kondisi kehamilan itu memang sudah kritis dan harus segera melahirkan karena faktor kelelahan dan jalan yang panjang tadi adik-adik. Sehingga mereka melahirkan di kandang yang sederhana. Sudah kandang hewan sederhana lagi. Bahkan adik-adik tahu enggak, Yesus ketika lahir ia dibungkus dalam lampin. Lampin itu sejenis kain yang kasar, bukan halus. Itu sejenis kain yang kasar, kemudian ia disimpan di palungan. Itu tempat naruh makanannya hewan. Bayangkan itu Tuhan kita. Dia lahir di kandang yang hina, kemudian dibungkus dengan lampin yang kasar, kemudian ditaruh di palungan. Kasihan sekali. Tapi itulah Tuhan kita. Ia hadir ke dunia dengan sederhana adik-adik. Ia hadir ke dunia bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, kita bersyukur Tuhan kita datang ke dalam dunia seperti itu, yang juga mau mengajarkan kita adik-adik. Mengajarkan kita apa? Nah, ini yang Pak Pendeta mau sampaikan melalui cerita ini. Yang pertama kita belajar bahwa kita hidup mensyukuri setiap apapun yang kita miliki adik-adik. Ketika saat ini adik-adik merayakan Natal, marilah yang paling penting adalah ketika kita menyambutnya dengan sukacita, menyambut dengan penuh bahagia, bukan karena baju dan sepatu, bukan karena pakaian yang indah, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang mau datang dalam hidup kita adik-adik ya. Yesus mau datang bersama-sama dengan kita. Itu patut kita syukuri, bukan karena kita pingin yang mewah-mewah, baju dan sepatu yang mahal. Kalau bisa sih tidak masalah, tapi jangan dipaksakan. Ya, kita merayakan Natal harus dengan penuh sukacita dan kesederhanaan. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita mau bahwa anak-anak Tuhan, terutama anak-anak Tuhan, harus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan nangis, bukan dengan kecewa dan sedih. Tetapi sambutlah Tuhan kita dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan sudah datang ke dunia dengan segala keterbatasan dan penderitaannya. Bayangkan, dia harus melewati perjalanan yang jauh, melewati bukit dan lembah, jalan yang bergelombang, lahir di kandang yang hewan yang hina, dibungkus dengan lampin yang kasar, ditempatkan di palungan yang tempat makan hewan. Itu Tuhan sudah luar biasa. Kenapa kita masih sombong? Kenapa kita masih tinggi hati? Mari adik-adik, kita diajak Natal tahun ini. Kita harus rendah hati, menyambut dengan penuh sukacita. Harus mampu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teman dan sahabat bagi semua orang. Jangan jadi musuh, jangan melawan orang tua. Harus menaruh kasih, menyayangi, saling berbagi. Kalau ada hal yang mau kita bagikan, bagikan saja kepada orang yang tidak mampu adik-adik ya. Ini pesan firman Tuhan kali ini buat adik-adik dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Natal yang kudus dan mulia ini. Mari berbagi, menjadi sahabat, menjadi teman bagi semuanya, karena Yesus sudah mau menjadi teman bagi kita semua adik-adik. Demikian firman Tuhan yang bisa Pak Pendeta sampaikan. Dalam firman Tuhan menjadi kekuatan kita bersama untuk saling mengasihi dan saling berbagi satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah mau berbagi dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Ya, saatnya kreativitas challenge. Adik-adik sudah mempersiapkan kertas, pulpen, lem, gunting, dan warnaan. Warnaannya bebas ya adik-adik. Nah, sekarang kita mulai untuk kreativitasnya. Yuk. Pertama, kertas kita lipat menjadi 2. Lalu kita lipat lagi adik-adik. Ini 2, kita lipat lagi menjadi setengahnya. Jadi ada 4 lipatan. Lalu bagi lagi menjadi
2. Ya. Ya. Ada 8 ya adik-adik. Katanya. Ya. Setelah itu kita gambar untuk segitiga. Ya. Untuk seginya boleh 4, boleh 3, tergantung dari adik-adik menggambar ya adik-adik. Lalu kita gunting. Hati-hati jangan sampai kepotong. Oke. Ya, sudah digunting. Lalu kita pelan-pelan ya. Jadi kita buka. Nah. Jadi pohon Natal. Sekarang saatnya menghias. Boleh warna apa saja. Ya. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai tergunting atau terputus. Nah, kemudian kita isi dengan lampu-lampunya. Nah, adik-adik bisa menambah untuk bintang ya. Nambah bintang di atasnya. Digambar bintang. Kemudian gunting. Ya. Sekarang tinggal dilem. Nah, sekarang bintang tadi dilem ya di atasnya. Ya. Boleh kasih warna ya, diwarna-warni. Oke, sudah selesai. Adik-adik bisa tulis nama adik-adik di bintangnya ya. Tirsa. Nah, kemudian untuk pohon yang masih kosong bintangnya, silakan adik-adik isi dengan orang-orang yang adik-adik sayangi. Pohon Natal siap ya, kreativitas pohon Natal. Selesai. Mari kita mempersiapkan Natal ini dengan hati yang sukacita dan penuh damai. Seperti pohon Natal yang selalu berwarna-warni, biarlah hidup kita selalu berwarna-warni untuk siapapun dimanapun kita berada. Selamat mempersiapkan Natal, selamat berkreativitas. Dadah, salam. Terima kasih ya Bapak Pendeta yang udah menceritakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita naikkan pujian kita dengan judul lagu Selamat Selamat Datang. Damai yang bawa Dia datang raya, salam salam.
sebagai respon dari firman Tuhan tadi, saat ini kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini silakan adik-adik nanti masukkan ke dalam amplopnya, uangnya, kemudian lipat dengan rapi. Setelah itu adik-adik silakan serahkan ke kantor majelis di pastori dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor majelis, ya. Nah, sekarang silakan adik-adik angkat amplopnya di tangan kanannya. Kita mau katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Saat ini sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, dudukkan kepalanya, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami, terhadap orang tua kami, terhadap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkatinya sehingga boleh digunakan untuk pelayanan terhadap Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus yang berkuasa, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini untuk mengiringi persembahannya, kita akan angkat pujian kita, karena Tuhan sayang padaku. Mari semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujiannya. Selalu ku terima, karena Tuhan sayang padaku. Berkat Tuhan selalu ku terima. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku. Berkat ku terima, berkat ku terima. Sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku. Berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku. Berkat ku terima, berkat ku terima. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Maupun Gusti Gunawan STH. Dan sebelum itu kita akan naikkan lagu pujian kita dengan judul lagu Yesus Terang Dunia. Terima kasih ya adik-adik, sampai jumpa dan Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini telah menjadi dan bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala.
Adik-adik, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Adik-adik diundang berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini lalu jadikan bercahaya, jadikan terang Tuhan, kesidangnya dan semuanya, tetap menjadi saksinya dimanapun juga. Saksimu dimanapun juga.